Saya bergabung dari CS sudah dari tahun 2016 awal. Sudah saya maba di sampai terakhir kemarin 2020. Dan karena ini pandemi jadi tidak ada kegiatan. Tapi saya juga masih mahasiswa juga. Halo, saya Bibiana Ramadan. Saya alumni Teknik. Halo, saya Natasha, saya dari Instruktur Gita Pati 2019. Saya juga masih mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi, Angkatan 17. Halo, saya Nadania, saya Instruktur Gita Pati dari Angkatan 2018. Sekarang di Fakultas Sistem. Halo, nama saya Sultan Bima Sakti. Saya pegiat Subura. Nama saya Sultan Bima Sakti. Saya alumni UKSB dari jurusan Fakultas Hukum. 2 tahun saya di birokrasi CS Marching Track. Terima kasih. Nama saya Regi. Saya bergabung 2016 ya? 15 bergabung di CS Marching Track dari tahun 2015. Saya alumni Fakultas Bahasa Sastra. Bahasa Seni. Gitu, terima kasih. Dalam setiap tahunnya, CS Marching Track selalu membawa lagu berbeda di kelas. Lantas, dalam pemilihan lagu tersebut harus berdasarkan apa? Kalau pemilihan lagu biasanya dari request ya. Request dari PR3 sama panitia OMB itu biasanya mereka kasih tema ke kita, tema besar ya, tema besar keseluruhan dari OMB, terus dikeluarkan ke teman-teman CS, terus kita nanti milih lagu itu sesuai dengan tema itu, sama ada juga cara pemilihannya itu dengan kita pengen CS Marching Track pengen ngangkat isu apa nih, kayak waktu kita pernah pilih lagu Indoro dari manajer itu karena lagi panas-panasnya keadaan Indonesia ya. Terus ada juga pemilihan lagu dari Papua karena waktu itu ada konflik yang lagi panas juga di Papua, terus itu bentuk solidaritas kita kebetulan pas sama tema besar. Nah itu kita angkat. Ya lebih ke situ sih. Sebenarnya nggak ada pakonnya juga. Tapi yang jelas setiap tahunnya pasti baru lagu Satya sama CS Marching. Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa setiap tahunnya dalam UMB selalu ada CS Marching Track? Karena disuruh. Enggak. Kalau setiap tahunnya itu karena memang CS Marching Track itu tugas khususnya ya, itu memang meramaikan karnaval OMB KSB ya. Salah satunya itu, terus kenapa setiap tahun kalau itu kan bukan dari PS3 cuman yang jelas kita dulu di awal pembentukan, aku pernah ngobrol sama Direktur Lembaga itu karena memang tiap karnaval kan sebelum ada CS selalu ada apa ya, drum band keluar atau kita pakai drum band gitu, drum band kampung atau sekolah-sekolah mana pernah. Aku waktu SD pernah lihat karnaval itu pakai drum bandnya PIP. Terus si pendirinya itu Mas Girindra itu punya ide itu kenapa kita kan salah ada drum band nih, kenapa kita nggak bikin sendiri. Ya itu sebenarnya kalau tiap tahunnya ada itu selain dari PR3 itu dari terusan semangat Mas Giri tadi yang diturunkan ke setiap generasi. Itu aja sih. Oke Mas, lalu untuk Mas Jusan pertanyaannya apa momen paling berkesan Mas? Aku kalau momen paling berkesan itu di CS itu apa ya? Nembak Gita Pati. Apa ya? Banyak sih, hampir setiap tahunnya tuh punya kesan, cuman yang
kesan khususnya ketika saya pernah ditunjuk jadi ketua di tahun 2019. Itu terus terang saya orangnya itu belum pernah mengomando berapa ya waktu itu 500 lebih orang lah, dan itu keputusan istilahnya ada di pundak saya. Jadi ketika saya sama mengambil keputusan itu akan menjadi tanggung jawab saya, itu yang paling besar. Tapi semuanya overall keputusan sih. Terima kasih dari Mas Josan. Lanjut ke Mas Abdul. Mas Abdul, bagaimana caranya untuk jadi instruktur CS Mas? Apakah ada seleksi tersendiri atau bagaimana? Kalau buat jadi instruktur CS Mas Indek sendiri, kebetulan saya pribadi sama Mas Reki juga, kita udah terlibat di CS Mas Indek itu dari tahun 2015. Di CS Mas Indek sendiri, kalau buat keterlibatan instruktur, jujur dari CS Mas Indek sendiri, kita lebih mendekatkan kepada kerabat atau teman-teman dekat, karena biar ngaturnya juga enak, biar kompak. Tetapi kalau ada seleksi memang iya, bukan berarti kamu temanku, kamu lantas langsung jadi instruktur, itu enggak. Kita ada tahap seleksi dulu. Jadi mereka nanti instruktur yang ikut seleksi ini nanti dia bakalan ikut latihan instruktur. Kita coba mungkin 3 hari kita coba, kita tes layak atau enggak buat dia jadi instruktur buat menangani mahasiswa baru buat UMB. Tapi kalau enggak, kita pun juga enggak semena-mena mengeluarkan itu, enggak. Kita tetap merangkul dia walau entah nanti kita pindahkan tugas sebagai apapun yang ada di CS Mas Indek sendiri. Dan nambahin sedikit, kalau buat teman-teman luar dari bukan lingkup teman kami, teman dekat dari para instruktur, kita juga biasanya merangkul para mahasiswa baru ini yang punya semangat di CS Mas Indek ketika UMB. Mereka bisa nyaman dengan instrukturnya, bisa menjadi jabat erat pertemanan baik sama instrukturnya, bakal kita tarik buat jadi instruktur tahun depan. Biasanya gitu. Oke, lanjutkan pertanyaan kedua. Bagaimana dan cara apa yang dipakai dalam berkoordinasi ratusan orang? Apakah Mas Abdul punya cara tersendiri? Kalau untuk mengkoordinasi, jujur dari 2015 ketika saya masih menjadi instruktur, terus jadi kasih tanggung jawab jadi korla, terus jadi ketua, saya banyak belajar dari pendahulu-pendahulu saya yang udah ada di CS Mas Indek. Saya sering banget, apalagi momen ketika saya dipercaya menjadi ketua CS Mas Indek itu, saya sering berkabar sama Dewan Kehormatan tadi yang disebut sama Mas Josan, sama teman-teman ibaratnya alumni CS Mas Indek yang udah mendahului kami. Saya sering berkontak kabar, sering tanya seperti apa dulunya dia seperti apa. Saya ambil contoh baiknya dari mereka, dan juga saya sendiri punya cara ya. Kenapa saya bisa mengkoordinasi ratusan, mungkin bahkan hampir 1000 mahasiswa ketika saya menangani dulu. Sebisa mungkin saya bikin nyaman keluarga saya bikin nyaman dengan mahasiswa baru. Kalau mereka nyaman, wes toh diatur gampang. Beratnya. Bagaimana sejarah CS Mas Indek sendiri? Sejarah CS Mas Indek mungkin tadi udah dibuka sedikit sama Mas Josan. Jadi dulu 2010 itu dimotori oleh 3 orang. Ada yang namanya dulu ada dari Fakultas Viskom, pendahulu kami, ketua CS Mas Indek pertama Mas Girindra, terus ada Mas Timpul, terus ada dosen hukum Mas Yakub. 3 orang ini yang memotori berdirinya sejarah CS Mas Indek, karena yaitu tadi pawai UMB selalu dimeriahkan oleh drambek-drambek luar, sedangkan kita pun UKSW sebenarnya bisa mempunyai ini, dan akhirnya terbentuklah CS Mas Indek 2010, tapi mulai aktif di pawai itu 2011. Itu 2011 pertama cikal bakalnya CS Mas Indek berdiri, dimulai dari berapa waktu itu ya, cuma 20-an orang buat mengkoordinasi 500 mahasiswa di era 2011, dan akhirnya dampaknya baik. Pak Rektor suka, Pak R3 suka, menghargai itu, dan akhirnya CS berlanjut terus sampai sekarang. Dan kenapa harus CS Mas Indek harus ada di OMB itu karena salah satunya mungkin udah banyak disebutin Mas Josan, tapi karena salah satunya adalah
ucapan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswa baru, terutama yang dari luar Salatiga, karena ini budaya kami, ini budaya Salatiga, memperkenalkan budaya ini kepada khalayak luar. Oke, Kak Dulu, terima kasih. Untuk pertanyaan Kak Dulu, apa momen paling berkesan? Momen paling berkesan banyak, bener yang disampaikan Mas Duta, setiap tahun pasti berkesan. Tapi yang buat saya benar-benar berkesan adalah ya 2017-2018 itu benar-benar momen yang bikin saya berkesan. Dari konseptor, diisi teman-teman dekat, seperti keluarga saya sendiri, eksekutornya juga orang-orang yang benar-benar mumpuni di sini dan bener, tapi setiap tahun pasti berkesan. Setiap tahun CS Masing itu paling berkesan. Tapi kalau buat saya ya itu 2017 sama 2018 itu emang the best. Oke, Kak Dulu, terima kasih. Lanjut ke Kak Tasya. Belum ditanya. Oke, langsung ke Kak Tasya. Sebagai instruktur kita pakai ya. Untuk Kak Tasya nih, bagaimana cara pemilihan kita pakai? Pemilihan Gita Pati itu pertama kita buat kota, tapi kita bukanya di Rumah Noto ya. Kita buka di Rumah Noto itu di saat mahasiswa baru lagi mendaftar ulang, ambil alma mater. Nah, kita pertama di situ kita buka stand untuk siapapun yang mau daftar, dan kita juga mencari-cari kalau misalkan oh ini kayaknya bisa nih kita daftarin. Nah, karena kotanya masih banyak, jadi kita buat dengan cara keliling kampus waktu mahasiswa baru lagi sementara UMB, itu kita keliling kampus cari-cari calon Gita Pati kayak gitu. Oke, lanjut paling kedua Kak. Kak Tasya sendiri nih, selama menjadi Gita Pati, ada nggak sih Kak pengalaman lucu perihal asmara atau saat pamer dan lain-lain? Asmara kayaknya nggak ada sih. Ya asmara Kalau asmara kayaknya nggak ada. Cuma kalau waktu jadi namanya instruktur ya pasti kan ada lah yang coba goda-godain. Cuma ya kita kan udah ada yang punya jadi kita jaga hati. Salah. Pokoknya waktu itu lucu aja sih, kayak jadi dikejar-kejar sama adik-adik mahasiswa baru, selalu diminta Kak Instagramnya dong Kak, kayak gitu. Orang biasa seperti itu nggak kan? Nggak pernah. jadi kayak palingan cuma Kak kapan nongkrong yuk Kak jangan sombong dong Kak, kayak gitu. Nah lucunya juga sih waktu udah mulai karnaval itu ada yang kayak masang foto di alat, kayak foto aku dipasang, semangat Kak Gita Pati, kayak gitu. Ya, kayak gitu aja lucu-lucu. Iya. Memang lucu-lucu. Oke, Kak Tasya, terima kasih. Lanjut ke Kak dari berhubungan tadi. Cara bagaimana cara pemilihan Gita Pati Kak? Cara pemilihan Gita Pati. Cara pemilihan Gita Pati. Oh iya, ya itu tadi kata Kak Tasya. Jadi kita pertama buka stand di Rumah Noto. Kita siapapun mahasiswa yang mau daftar di Gita Pati kita open, tapi kita juga membuka kemungkinan buat kita nyari mahasiswa barunya. Terus pas hari OMB kita semua instruktur Gita Pati sama instruktur alat juga keliling kampus buat nyeleksi mahasiswa mana yang kira-kira sesuai sama kriteria Gita Pati gitu. Terus nanti yang udah kepilih diajak ke seleksi latihan Yang tatap muka. tatap Jadi ada tak tambahin dikit ya. Ada 3 aspek: nari, wawancara, dan penampilan. Nah, untuk detailnya mungkin dijelasin sama Ros. Saya lupa nggak pernah berhenti saya. Yang tadi dijelasin. Mas Regi nggak apa-apa, Mas Regi kan suka kalau Gita Pati. Ya jadi sebenarnya Gita Pati ini loh mau tutup tong. Jadi di seleksi pertama itu calon-calon Gita Pati itu diseleksi buat latihan dasar, megang tongkat, nari, tempo dan lain sebagainya. Terus di tahap kedua calon Gita Pati itu lanjut ke tahap interview
Terus di seleksi ketiga itu nanti kita pasti seleksinya naik lagi. Iya, praktek. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau selama menjadi Duta Pati ada nggak sih Kak pengalaman lucu pria asmara atau saat kawin dan lain-lain? Kudunya ono ya di yo dulu. Waktu pawai itu aku sempat jadi sepatu mayoretku itu kebesaran. Nah, karena kebesaran itu jadi hasnya itu nggak pas gitu loh. Jadi pernah waktu pawai hampir berseleo gitu. Jadi malu banget gara-gara banyak yang nonton kan, dan ada yang foto-foto juga, jadi takut mukanya lagi gimana kayak atau gimana, takut jatuh sih sebenarnya, itu malu banget sih. Kalau yang asmara Kak, Asmara. Motivasi. Itu lebih ke motivasi ya. Ya itu mungkin bisa saya jawab ya. Kalau itu cukup kalian berdua sih yang tahu. Saya yang tahu. oke Kak, cukup, terima kasih. Lanjut, pertanyaan untuk Mas Bima. Mas Bima itu sangat berperan juga ya. Terima kasih. Bagaimana struktur tatanan pembagian kerja dan hierarki pendidikan masing-masing? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian struktural, kalau di Cesmasing Black itu memang Cesmasing Black secara organisasi di kampus memang bukan termasuk organisasi yang formal ya, yang seperti ada di bawah naungan lembaga kemahasiswaan Universitas Kristen Satya Cuman dalam hal ini kita juga punya struktur organisasi secara formal, yaitu tetap Cesmasing Black dipimpin oleh satu ketua dan dipimpin oleh wakil, ada sekretaris, bendahara, dan yang paling mungkin di sini dalam versi saya yang agak membedakan itu di bidang birokrasi, divisi birokrasi. Terus untuk hierarki itu mungkin untuk hierarkinya seperti itu. Untuk pembagian kerjanya, untuk pembagian kerja di Cesmasing Black itu dibagi, ketua itu memiliki komando untuk seluruh Cesmasing Black. Jadi komando besar ada di ketua. Terus yang untuk untuk wakil jobdesknya itu komando barisan. Jadi memang Cesmasing Black merupakan budaya musik perkusi. Jadi memang ada komando barisan, yaitu dipimpin oleh wakilnya. Terus ada bagian sekretaris, terus ada bagian bendahara, bagian keuangan, dan terakhir bagian birokrasi yang itu mengurus segala kebutuhan birokrasi Cesmasing Black dari sebelum Cesmasing Black terbentuk periode tersebut sampai nanti pembubaran Cesmasing Black. Terus untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan kedua, apakah Cesmasing Black dapat dikatakan sebagai budaya nasional Indonesia? Oh ya, pertanyaan kedua, budaya, budi dan akal manusia. Budaya itu merupakan pola perilaku yang berkembang di masyarakat dan itu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Untuk jawaban atas pertanyaan Cesmasing Black dikatakan budaya atau enggak, jelas Cesmasing Black adalah budaya asli Sari dari UKSW. Oke, Mas Bima, untuk yang terakhir Mas, apa momen paling berkesan? Momen paling berkesan ya, yang pasti dalam hal organisasi Cesmasing Black itu sebagai akademisi hukum di Linear Science itu sangat membantu untuk mengasah soft skill dalam mengurusi birokrasi kelembagaan lah. Pokoknya membantu banget. Kalau kesannya ya saya ketemu Mbak Natasha. Mau bilang yang ini enggak enak bro. Mas Reki, apa maksud dari 3 moto Cesmasing Black, Mas? Oke, terima kasih.
Maksud dari 3 moto CS itu adalah yang pertama, kan ada 3. Yang pertama itu nyampah itu biadab. Nanti kalau salah tolong benar. Yang kedua itu adalah malu jika terlambat. Malu jika terlambat. Dan yang ketiga adalah Hidup hemat dan bermanfaat. hidup hemat dan bermanfaat. Maksudnya apa? Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan ya. Nanti kalau ada yang salah tolong dibenarkan. Yang pertama, nyampah itu biadab itu berhubungan dengan Berhubungan dengan selanjutnya dilanjutkan sama Mas Regi. berhubungan dengan bad habit pencemaran. Nah itu sebenarnya umum ya, karena nyampah itu memang benar-benar biadab. Kenapa biadab? Biadab itu kalau di KBBI itu artinya apa Mas Arju? Saya kemarin bukanya sama Mas Bima. Sama Bima. Mas Bima. Jadi biadab itu Biadab. Lawan dari adab. lawan dari adab. Nah, biadab itu kalau dari KBBI itu tidak sopan atau tidak punya sopan santun. Jadi di sini sebenarnya kita juga mengajarkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru, teman-teman yang akan bergabung di CS Marching Black itu kita berharap kedepannya punya sopan santun di kampus, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan bisa jadi habit yang bagus ya, tidak mencemari dan sebagainya. Gitu. Untuk yang kedua bisa dijelaskan Mas Bima. Kalau jika terlambat, Mbak Tasya apa? Mbak Ren? Enggak ada juga. Ini anggota apa Bos? Kalau ini saya rasa hubungannya banyak sekali. Kenapa malu jika terlambat? Ya malu lah kalau kita udah latihan, kamu baru datang, dilihat segitu banyak orang, ratusan orang di situ. Kamu akan jadi center of attention. Itu. Jadi kan selain kebiasaan buruk terlambat, masuk kelas terlambat kan juga itu akan mengurangi respect terhadap kalian ya. Iya. Sehingga diharapkan masuk CS Marching Black itu dapat membentuk karakter yang disiplin. Karakter yang disiplin. Kan sifat disiplin. Tidak membuang sampah dan datangnya tepat waktu. Seperti kita tadi di sini, kita datang dari jam 8. Jam 8 kita sudah di sini. Gitu. Mandi di sini. Nah itu salah satu bentuk dari kita menghormati acara. Itu Sama mana sih? baik. Ingat katanya aku sama sendiri kenapa orang sudah terlambat? Karena orang kita, saya pribadi banyak dari intern saya sendiri itu nggak punya malu kalau terlambat. Nah itu. Nilai ketika latihan itu kadang ada yang udah tidur nggak harusnya ngapa dan semuanya udah mukul alat itu udah 2 jam itu baru datang itu juga ada kasus. Saya pribadi juga pernah di awal-awal dulu itu telah terus ini ya. Dan apa ya, kayak kita pribadi di Indonesia ya, orang di Indonesia ya, salah satu kebanyakan lah telat itu sudah hal yang biasa itu, padahal kan Itu tidak bagus. makanya kita pakai kata-kata ekstrim. Ya, malu jika terlambat. Iya, Yang loh, hidup bro. hemat dan bermanfaat. Mas Arjo mau menjelaskan kenapa hidup hemat dan bermanfaat, Mas Arjo? Menanamkan kepada mahasiswa baru buat lebih menghemat, terutama kan nanti ketika kalian sudah memasuki dunia setelah UIB selesai, kalian memasuki dunia perkuliahan kan kalian, terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang dari luar K3, luar Jawa, hidup ngekos di sini, kita mengajarkan hidup hemat bermanfaat biar ya kelangsungan hidupmu terjamin di saat itu bisa urip terus ibaratnya kan gitu. Terus gimana ya maksudnya? Mungkin Mbak Tasya yang ngekos di sini. Oh iya, iya kan. Apakah Itu itu bermanfaat bermanfaat? buat kamu. Itu Benar-benar bermanfaat. kalau kamu kan cobain di matamu. Mungkin bisa saya pakai ya saya. Nggak usah, kamu terus kok biar ini dulu. Mbak Tasya,
hidup hemat bermanfaat ya. Kita kan sebagai aku anak rantau yang dari luar daerah datang ke Salatiga, hidup hemat bermanfaat ya sangat penting ya buat kita mahasiswa baru. Jadi gimana kita bergaul tapi harus lihat kondisi keuangannya kita juga. Jadi kita harus hemat itu bermanfaat. Jadi kan kita nggak nyusahin orang tua ya. Jadi kita buat motonya hidup hemat dan bermanfaat. Jadi kita di sini harus hemat, jadi anak kuliahan harus hemat, jangan boros, harus sesuai dompet, bergaya harus sesuai dompet gitu. Jadi kan bermanfaat juga gitu buat orang tua tidak susah cari-cari duit, kita cuma buang-buang uang di sini. Jadi kita harus tanamkan, kita harus hidup hemat, jangan mau buat nyusahin orang. Ya, Untung Salatiga nggak punya mall ya, Andri ya. Iya, untuk Salatiga nggak punya mall. Tapi anak-anak rantau di sini mungkin rasanya Semarang ini dekat, jadi bisa nih ke mall sana cuma dekat, pakai mobil nyewa ini. Nah makanya kita buat moto hidup hemat bermanfaat. Sama Jadi, itu sih tambah hidup hemat bermanfaat tuh implementasinya simpel sebenarnya. Ya CS Maxim Black itu hidup hemat bermanfaat dan bermanfaat dari tong, dari bambu, dari istilah orang yang lihat itu sebelumnya adalah tempat sampah, bambu itu barang murah, terus apalagi ya, terus tidak punya kelas lah, istilahnya nggak ada manfaat tapi diolah sama teman-teman CS itu bisa menjadi suatu pertumbuhan yang mewah dan selalu menunggu buat masyarakat Salatiga setiap tahun. Dan implementasinya selain dari data tadi. Ya, jadi hemat dan bermanfaat di sini kita dari CS itu melihat dari segi alatnya. Jadi kalau kita lihat dari marching band, bukan marching black ya, marching band itu alatnya ya pasti yang satu alat itu bisa harganya mahal. Nah, di sini kita memanfaatkan sesuatu yang kelihatannya enggak murah dan kayaknya kok nggak berfungsi ya gitu. Kita cari manfaat dari itu sendiri, jadi kita bisa buat marching black gitu. Kenapa pendahulu kita menamainya marching black bukan drum black? Karena kebanyakan kalau di luar UKS kan drum black, kita pakainya marching karena alat kita lengkap. Kita pakai ada saxophone, kita ada belera, ada glockenspiel, kita ada ya kadang ada simbal. Makanya kita namanya marching bukan drum black. Marching black. Kalau CS itu apa Mas? Calon sarjana marching black. Ya gitu. Salam terus. Marching black. Kenapa CS Maxim Black terkenal dengan keluarganya? Oh, oke. Di sini kenapa terkenal dengan kekeluarganya? Karena Satu kakak. nggak satu kakak. Karena marching black sendiri kan banyak strukturnya ya. Jadi dari ada ketua, ada sekretaris, ada wakil ketua, ada semuanya lah. Mereka punya job desk masing-masing. Nah, yang menjadikan ini sebagai keluarga itu karena kita saling support dari bagian satu ke bagian yang lain. Jadi job desk satu ke job desk yang lain. Jadi misal ketua minta bantuan kemana ya kita bantu, meskipun kita tidak punya kapasitas yang besar gitu ya sebisa mungkin kita bantu. Yaitu namanya keluarga kan harus saling support ya. Dan kita juga saling menghormati satu sama lain. Jadi instruktur sama ketua itu cuma beda job desk, tapi punya respect yang sama gitu. Gitu sih. Ada yang ngambil? Kenapa keluarga? Gimana? Untuk karena tidak ada jarak Ya, jarak lebih bisa ngobrolnya itu nggak terlalu formal dalam artian kita harus sepanjang terus, tapi setelah di luar CS pun masih selalu ada hubungan yang selalu menghubungkan kita. Terakhir kita bisa ngobrol bertugas, terus kita bisa ngobrol privacy. Ya, intinya itu sih. Setelah di CS itu nggak putus gitu yang buat kita jadi kekeluargaan.
Oh iya, sama satu lagi menurut saya kenapa bisa dikatakan keluarga? Keluarga itu kan terus terang ya. Jadi antara saya sama yang terus terang. Kita setiap habis ada latihan atau ada apapun, kita pasti ada briefing di situ. Briefing bareng-bareng semua struktur bagian itu kita briefing. Nah di situ kita ngomong yang ini ngajarinya nggak efektif atau gimana. Jadi kita terus terang di situ. Entah itu cara ngajari atau sifat deh. Ya sifat deh. Ya gitu. Jadi kita kasih kritik gitu. Kritik dan solusi. Jadi kita berani kritik ya, kita kasih solusi juga. Dan sedikit menambahkan kenapa kita bisa disebut keluarga, ya mungkin salah satu konsep dasar arti keluarga adalah saling melengkapi ya mungkin ya kita saling support dan saling melengkapi itu memang terjadi di CS Masing Black. Kita nggak membedakan CS Masing Black dari Salatiga instrukturnya lantas orang Salatiga, orang Jawa, orang enggak. Ada yang orang Maluku, kita ada orang Sulawesi, orang Tegal, Batak, orang Padang, orang Gedongan. Kita semua saling support. Nggak peduli apa agamamu, nggak peduli apa sukumu, tapi kita di sini satu keluarga, kita saling support, kita bangun bareng buat kejayaan dan Masing Black guys. Ya begitu. Oke, untuk katanya terakhir nih Kak. Apa momen paling berkesan? Momen paling berkesan. Momen paling berkesan itu ini salah satu aja ya. Jadi setiap tahun itu berkesan, cuman yang tak ceritanya yang ini, yang kelingan iki aku. Jadi waktu kita pawai itu pernah, jadi setiap instruktur itu bawa HT satu-satu. Bawa HT satu-satu. Waktu itu, bentar, tak jelaskan HT itu fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan antara kelompok itu. Untuk menghubungkan antara kelompok, jadi yang depan sama yang belakang itu ketukannya sama. Nah, pada waktu itu pernah HT ini entek, maksudnya baterainya entek kabeh. Habis semua baterainya. Ambiar dong, Bos. Ya, ambiar dong, tempo ambiar. Nah, waktu itu yang keren adalah kompaknya instruktur. Ya mereka lari dari depan ke belakang, belakang ke depan. Mereka semua bareng-bareng. Nah, itu menurutku momen paling keren di situ sih. Jadi, ya kekeluargaan itu tadi kembali lagi. Gitu. Kembali lagi bersama kakak-kakak yang keren ini dalam game CS Masing Black yang pertama ya. Kalau kakak pernah jawab, pernah mengalami apa istilahnya, kalau pernah mengalami itu angkat tanda panah yang pernah. Iya. Kalau tidak pernah ya tidak. Itu. Oke Kak, pertanyaan pertama, pernah atau tidak nyepik teman sendiri? Oke, langsung dijelaskan dari Mas Ustaz. Nah, itu dulu Ustaz, saya waktu kelas 3 SD. SMP sih masih di namanya sih. Kalau setelah SMA ya. Oke, kalau kakak tuh pernah, tapi udah waktu SMA sih, jadi temannya si mantan ini juga saya jadi kenal sama dia terus kakak lagi. Aku pernah itu kejadiannya waktu SMP juga. Mau begitu. Waktu SMP itu dia mantan kondok, kan aku bosok. Itu tadi lagi itu sama saya. Gak itu SMP kita sendiri. Gitu. Intinya apa? Oke Mas, langsung pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua, pernah atau tidak gak mandi seharian? Waktu CS. Atau apa? Waktu CS. 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 Mati. Oke, terima kasih atas jujurnya.
Betul, dijelaskan mungkin kenapa kok pernah. Karena malu jika terlambat. Oke. Sehingga mandi tidak terlambat. Lanjut pertanyaan ketiga. Pernah atau tidak dapat hukuman karena indisipliner? Dalam TS ya. Apa? Indisipliner. Oke, mungkin dari Mas Hujan silakan. Gimana Pak TS? Jadi kenapa saya belum tahan terlambat? Terus diksi balik. Berarti malah dia tadi nggak itu nggak? Itu tahun sebelumnya. Oh, Aku masih keo. Oke, kalau Mas Abdul nggak nanti karena ini yang pertanyaan Indisipliner. disipliner. Aku masih jadi instruktur mahasiswa atau jam istirahat masih merokok sama mabanya. Jangan jadi saya masih sama mabanya. Kalau Kak Tasya, Ya karena terlambat juga. Tapi lupa izin. Itu sebenarnya dari kelas. Lupa sampaikan. oke, nggak boleh dituliskan. Terus, TS kan pasti ada kostumnya ya, ada dress-code-nya gitu. Pernah atau tidak salah kostum waktu TS? Kostum. Oke, aman ya, aman. Terus, pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak celana atau baju robek saat latihan? Saya kira sesuai apa Oke, lagi Mas Zezan apa juga robek Dengan karena kita tahu kalah. Karena kan itu pengairnya alat kan sangat simpel ya, sangat simpel dan bermanfaat gitu. Terus karena itu kan dilingkarkan di pinggang kita toh. Nah, terus itu kena kaos dan sobek. Untungnya nggak kena yang lain. Kalau dari kakak ini, dari saya karena sekolah masih itu memang sudah coba dari rumah. Tak persiapan itu ya. Oke, berikutnya Mas Masih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu TS kan kita biasa profesional ya, dibedakan antara pertemanan dan profesional kerja. Nah, pernah atau tidak pernah mewarnai orang ternyata yang salah kalian sendiri? Laki-laki masuk. Oke, Mas Dosan bisa dijelaskan? Kalau itu saya nggak marahin ya, nggak yang sampai, nggak cuma sesimpel kan masalah tempo nih. Nah itu aku ngingetin gini ternyata saya yang salah di lapangan. Jadi aku Dari Mas Abdul, Mas. Tapi saya sudah bisa, jadi saya malah sampai sama dulu nanti saya kita sempat berdoa sama orang kecil sama tapi dulu masih kita tahu nih Mas. Saya salah, jadi ada mabanya yang sering gagal, saya marahnya ke fasilitator si A, tapi ternyata si anak ini fasilitatornya B. Oke. Kalau dari Kak Tasya sendiri, Pernah waktu marahin tempatnya maba, tapi ternyata aku yang salah, jadi kayak salah tempo, tapi aku malah tutup karena sih lebih tertegur. Cuma ternyata aku juga yang salah tempo, jadi dimarahin sama mayoret. kalau aku kan jalan-jalan dimarahin nggak? Sering kan anak bosnya. Oke, jangan diturunkan. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak memanggil teman sampai teriak kenceng tapi salah orang? Mungkin ini konteksnya bisa di luar TS ya, supaya pengalamannya lebih lucu. Ini kalau ada bisa sering kan ini sering. Oke, dari Mas Dosan. ini harus saya ceritain juga ya, yes. Ini paling malu-malu itu pernah waktu disnatalis tentang putar. Jadi saya waktu pulang habis tugas lantar itu jalan sama teman, terus ada cewek duduk
itu teriak apa gitu, aku nggak begitu dengar. Cuma temanku yang belakang, lu gendang, itu lo kamu panggil. Terus kan dengan PD-nya saya mendekat kok. Terus, hei, siapa sih? Saya dekat-dekat, dia itu ngobrol. Jadi jawab pertanyaan saya tapi nggak nyambung. Terus saya mendekat setelah dari setengah lapangan bola itu dekat sampai ke 7 meter. Itu ternyata ngobrol orang. Jadi saya langsung lari dari lapangan bola sampai kafe, sampai malu lah. Gak akan malu pada. Oke, thank you Mas Yusa. Kalau dari Mas Abdul sendiri Mas? Itu waktu di ketemu sama satu video punya CS tapi yang udah lama yang menjadi satu project namanya ada Mas Train Deris. Kan dia orang timur ya, saya ambil dia kakak Rain. Jadi waktu itu tuh ada di lapangan bola di gedungnya, dia ada orang jalan dari belakang kakak Rain pakai jaganya, gumpal, tinggi badannya sama. Itu posisi saya masih baik berlangsung. Saya panggil, saya kaget sudah kakak Rain. Waktu nengok ternyata bukan. Halo Mas. Itu pertama. Oke, makasih Mas Du. Kalau dari Kak Tasya sendiri pernah nggak? Pernah, itu aku malu banget. Itu waktu kami party, karena bajunya itu sama, badannya itu sama. Aku kira itu pacar aku, karena aku udah langsung lari, ayo pindah. Orangnya kayak aku gini Kak pacarnya. Karena mau pindah ke paling depan, aku nyari, terus orangnya malah kayak bilang Mbak, ternyata udah pacarku, jadi malu banget gitu. Tapi kan aku jadi orangnya sama sih. Ayo, woi. Kemarin itu sama ngomongin pakai. Kan dia lebih seru, dia lebih seru gitu kan. Oke. Dari pacar orang mau ngelakuin. Oke, mungkin diturunkan dulu pertanyaan yang terakhir. Pernah atau nggak pernah kalian waktu makan bareng makan pesenannya teman kalian? Waktu makan bareng pernah nggak sih misalnya pesen cordon bleu sama pesen ayam geprek, lupa pesen, yang dipesen PD punya temennya. Lagunya saya Oke, Mas Abdul bisa jelasin. Itu baru semalam Mas. Kalau Mas saya tahu ini namanya Mas. Itu tapi dia yang ngambil punya saya jadi sama-sama pesen Indomie cuma beda topeng. Punya saya sosis punya dia terus soalnya kayak gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir, pernah atau tidak pernah makanan kalian diobok-obok sama teman kalian sendiri? Jadi kamu kok kenapa banget sih? Oke, Mas Dosan, silakan dijelaskan. Ini sangat pernah ya, karena budaya di daerah saya. Jadi kalau makanan datang tuh teman-teman kita ngecekin masih aman apa enggak. Jadi bercandanya gitu. Mas anak bilang saya. Kalau dari Mas Ardo? Udah bisa Mas. Oke, itu berarti makanannya Mas Ardo ya? Di dis. Kalau dari Mbak Tasya? Ya itu sesama-sama kayak juga sih. Dia kalau misalkan makanan yang itu paling enak, itu dia mau minta tapi kita pelit, akhirnya dia ngambil orderannya kita langsung udah gitu, udah punya. Tapi ya gak apa-apa karena Kamu juga suka? Apa kamu masih udah aku kasih aja itu kan kayak gitu udah jorok kan udah bagus aja. Tapi kalau Kak Tasya sendiri pernah meludah ke punya temannya? Gak pernah. Karena kalau aku sesuai yang aku mau. Misalnya Oke, Mas Regi? Saya pernah waktu itu sebenarnya bukan jadi apa-apa ya, tapi lebih ke dibilang sama dosa. Jadi memang dia sengaja dijelasin dulu terus dibulangnya aku. Enak, enak. Ternyata Dia
Tapi itu sebelum COVID. Ya. Disclaimer sebelum COVID ya. Ya, sebelum COVID kita udah swab antigen. Ya. Tapi sebelum COVID Ya, sebelum COVID kita udah swab antigen. Itu Jadi lah. salah. Salah sebut ya. Enggak. Salah. Waktu. 5, 3, 2, kunci. Kunci. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung. Masih satu masuk ya? Jawabannya adalah gagal. Minum. Sebenarnya. Salah. Aku. Apa bang? Salah. Apa ya? 11. Salah. Gagal. Gagal. Aqua. Mineral. Salah. Air. Salah. Jurusan. Botol. Dem. Salah. Udah dicoba ya. Masuk lagi. Moe. Maunya. Salah. Soalnya agak salah. 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 Lagi. Oke. Hand sanitizer. Orang mana? Belum yang merah. Musik. Ah. Masuk kok. Emang salah. Instrumen. Ben. Salah. Instrumen Ben. kamu. Aku jadi sedih. Lima, empat, tiga, dua, satu. Dalam. Dadah. Lagi. Paul McCartney. Paul McCartney. Oke. Para Oh iya. Dari dulu. Warna. Apa ya? Lima, empat,
2, 1. Stand lagi. Double. Boom. Stand up. Oke, kalau sekarang ada yang menang. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi root 1 Mas Reki 1. Masih punya nyawa satu. Boleh dari root terakhir ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Jawabannya bas. Lima, 4, 3, 2, serang. Hewan. Gimana? Monyet. Benar. Action. Dari mana? Atas. Atas. Ayo. Tapi ada katanya ini untuk keperluan konten kalau tuan gitu. Lawan angsa. Lawannya angsa. Lawannya angsa. 5, 3, 2, 1. Unggas sekali. Mantap. Final 2 kata. Oh iya. Langsung masuk. Nah,